Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Selasa 23 November 2021 dengan judul Penggenapan Janji Akan Datangnya Mesias. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita yang tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kata Advent seperti yang kita ketahui berasal dari kata Adventus dari bahasa Latin yang artinya kedatangan. Masa Advent ini berkaitan dengan permenungan akan kedatangan Kristus. Memang Kristus telah datang ke dalam dunia dan Ia berjanji akan datang kembali di akhir zaman. Namun demikian, Ia tidak pernah meninggalkan kita, yaitu gerejanya. Ia selalu hadir di tengah-tengah umat-Nya. Dengan demikian, Advent sesungguhnya merupakan perayaan terkait 3 hal yang penting, yaitu peringatan akan kedatangan Kristus yang pertama di dunia, yang kedua peringatan akan kehadirannya di tengah umat, dan yang ketiga penantian akan kedatangannya kembali pada akhir zaman. Maka kata Advent harus dimaknai dalam arti yang penuh, yaitu dulu dan yang akan datang. Berbicara tentang sesuatu yang akan datang, Rasul Paulus membagi orang percaya dalam 2 macam kondisi ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang pertama, orang yang sudah meninggal, dan yang kedua, orang yang masih hidup. Yang perlu diingat, Paulus memasukkan dirinya ke dalam golongan orang yang masih hidup ketika Kristus datang. Nah, apakah itu berarti Paulus salah? Karena pada kenyataannya dia sudah meninggal sementara Kristus masih belum datang juga. Jawabannya adalah tidak, karena Paulus tidak pernah memastikan kapan Kristus akan datang kembali. Hal ini seharusnya juga menjadi sikap kita. Meskipun kita tidak dapat memastikan kapan Kristus datang, tetapi kita harus terus berharap bahwa Kristus akan datang segera. Mungkin ada orang berpikir, karena kita sudah menunggu kedatangannya selama 2000 tahun, dan dia belum datang juga, maka dapat dipastikan dia tidak akan datang dalam waktu dekat. Perhatikan kisah runtuhnya tembok Yeriko. Setelah selama 6 hari dikelilingi oleh bangsa Israel dan tidak terjadi apa-apa, tetapi pada hari ke-7, dalam satu sorakan dan dalam hitungan menit saja tembok Yeriko sudah runtuh. Hal ini seharusnya menyadarkan dan membuat kita senantiasa siap sedia, karena kita tahu bahwa masa penantian ini bisa berakhir kapan saja. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersiap sedia, karena kita menganggap bahwa hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya masih sangat lama. Ingat, tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Kristus. Dia mungkin datang tahun depan, mungkin besok, atau mungkin juga hari ini. Namun satu hal yang kita tahu pasti, yakni Dia pasti datang. Tuhan kalau sudah berjanji pasti ditepati, karena itu hendaklah kita senantiasa siap sedia. Biarlah kita mempersiapkan hati bukan saja menyambut kedatangannya yang pertama, tetapi juga mempersiapkan diri dan hati kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Amin.